Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara untuk menyelesaikan operasi matematika atau ekspresi matematika di ARM V7 assembly ya, dengan menggunakan 3 register dan indirect addressing mode. Jadi indirect addressing mode ini kita tidak akan menggunakan immediate value atau nilai langsung seperti kita memasukkan nilai 10 gitu ke dalam register secara langsung seperti di video sebelumnya. Namun sekarang kita akan menggunakan pointer. Jadi register ini akan menyimpan sebuah alamat memori sebelum dia diakses nilainya melalui alamat memori tersebut gitu ya, oleh register lain. Bagaimana sih caranya? Oke, kita langsung saja ya, mulai. Kita bikin yang gampang aja. 2 kali 3 tambah 5 min 3 kayak gini. Simple aja. Nah, kalau kita ingin melakukan indirect addressing, kita harus membuat sebuah section bernama data seperti ini. Jadi di data ini kita akan menyimpan nilai-nilai yang akan kita proses di dalam memori. Di sini kita bisa bikin sebuah label. Label ini mirip dengan variabel ya. Kayak begini misalnya nih, kumpulan angka. Kemudian kita pakai tipe data bernama word. Ini nanti ada tipe data byte, half word, tapi untuk sekarang jangan dipikirkan dulu ya. Kita tuh pakai tipe data namanya word untuk nyimpen sebagai panjangnya gitu lah, untuk nyimpen yang akan kita proses. Oke, kita sekarang pisahin pakai koma ya. Semua yang ada di sini kita masukin. Ini kita ganti aja biar kita bisa lihat lebih jelas ya perbedaannya gitu. Ini 9 min 7 aja. Nah gini. Oke, 2, 3, 9, 7 misalnya. Kayak gini ya. Nah, ini semuanya kan udah kita masukin. Sekarang baru kita proses. Di sini kita harus membuat satu register untuk menyimpan alamat dari kumpulan angka ini, yaitu sebagai base-nya, alamat base-nya atau alamat patokan pertamanya gitu. Nih, misalnya gini. Kita pengen nyari rumah nih. Misalnya si pemilik rumahnya tuh bilang, ini kamu dari rumah berwarna biru, nanti kamu 5 langkah ke kanan, bukan 5 langkah, 5 rumah ke kanan ya, itu nanti rumah saya dari rumah berwarna biru gitu. 5 langkah ke 5 rumah ke kanan. Nah itu berarti basisnya adalah si rumah berwarna biru itu. Misalnya let's say nih, rumah berwarna biru ini alamatnya, nomor rumahnya adalah 10. Nah berarti kalau kita ingin ke 5 rumah di sebelah kanan, berarti nanti dia jadi nomor 15 kan. Berarti nomor dari yang dicari ini, berarti nomor yang dicari ini adalah nomor 15. Kayak gitu ya. Dan patokannya adalah nomor 10. Patokannya adalah nomor 10 dan rumah yang dicari adalah 15. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti 10 ini ditambah dengan 5 kan ke kanan gitu kan. Kita 5 ke kanan, berarti 10 ini ditambahin dengan 5. Nah, kayak gitu kan. Kalau ke kiri berarti dikurangin gitu kan. Nah berarti kita harus membuat base nya dulu kayak begini. Misalnya kita simpan base nya di R0 ya. Nah di sini kita pakai tanda sama dengan ini, yang artinya kita menyimpan alamat dari si kumpulan angka ini. Jadi sama dengan ini ya, kita menyimpan alamatnya ya, alamat base nya. Jadi base itu tuh karena ini tuh kita kan bikin 4 ya. Berarti base-nya itu ada di 2 ini. 2 ini berada di base-nya gitu. Berarti sekarang kita menunjuk ke alamat si 2 ini. Kayak gitu ya. Oke. Tanda sama dengan ini mengindikasikan kalau kita nyimpennya tuh alamat di R0. Jadi R0 itu bukan nyimpen nilai dari kumpulan angka ini, tapi nyimpen alamatnya doang. Bukan nyimpen 2 dia. Dia bukan nyimpen 2, tapi nyimpen alamat dari 2. Tahu ya? Nah, sekarang kita pengen akses nilai dari alamat tersebut tuh gimana? Kayak gini. Kita pakai kurung siku ya, R0. Nah, ini cara kita aksesnya. Dengan menggunakan kurung siku ini, kita tuh mengatakan ke assembly-nya tuh kalau gua pengennya tuh nilai dari alamat ini. Jadi nilai yang disimpan di alamat ini gitu. Ini kan alamatnya, kita simpan alamatnya di R0 nih, kayak gitu ya. Berarti kita ingin nilai yang disimpan di R0 ini, kita ingin yang disimpan di alamat yang disimpan oleh R0. Tahu ya, ngerti ya? Kita menginginkan nilai yang disimpan di alamat yang disimpan R0 gitu.
Kayak misalnya begini deh, kita nyimpen nomor orang kayak gitu ya. Kemudian itu tuh R0 ya, berarti kita nyimpen nomor orang nih di kertas nih misalnya, di kertas. Terus kita telepon orangnya nih, kita panggil ya, berarti kayak begini. Nah nanti orangnya datang ke kita kayak gitu kan. Dari nomor telepon itu kita suruh orangnya datang ke kita. Nah itu juga mirip analoginya dengan ini, itu analogi yang mirip dengan ini. Kita akses dengan kurung siku ini alamatnya, kemudian nanti nilainya datang, yang datang adalah nilainya. Kalau yang sebelumnya, kalau dengan nomor telepon kan yang datang adalah pemilik nomor teleponnya, kalau ini yang datang adalah nilainya gitu, kayak gitu ya. Nah kalau kita menggunakan R0 gini aja, R0 atau kayak begini, maka dia bakal merujuk ke dua, dia bakal menunjuk ke sini, ke apa, yang pertama, ke posisi pertama yang dimana si alamatnya disimpan gitu, dimana nilai pertama yang disimpan di alamat tersebut kayak gitu ya, kayak begitu. Kita juga bisa kayak gini, ini namanya offset ya, kayak gitu. Offset itu adalah selisih. Misalnya tadi kayak rumah sebelumnya tuh 10 ke 15 kan, berarti offsetnya adalah 5. Nah kalau di sini karena 2 ini adalah nilai pertama, berarti kita offsetnya 0 aja ya, soalnya dia mulai dari 0 loh. Ingat ya, dia mulai dari 0, berarti ini 0. Nah ini ada satu hal penting lagi. Kalau kalian ingin mengakses nilai di memori, offsetnya itu harus 4, harus kelipatan dari 4, harus itu ya. Berarti karena ini 0, pertamanya 0, berarti 3 ini berada di posisi 4, dan 9 ini berada di posisi 8, dan 7 berada di posisi 12, kayak gitu ya. Berarti offset selanjutnya adalah, misalnya kita pengen nyimpen di L2 ya, R0 4 ini bakal menunjuk ke 3 di sini, kayak gitu ya. Harus 4 nih offsetnya, kayak gitu. Nah ini boleh kita nggak tulis ya kalau yang pertama, jadi dia tuh dimulai dari 0 ya. Kalau misalnya yang angka yang pertama ini, kita boleh nggak nulis offsetnya karena dia bakal langsung ke sini ya, kayak gitu. Tapi seterusnya kita harus tulis offsetnya kayak begini, kayak gitu. Jadi selanjutnya adalah kalau kita load R3 di R0 8, kemudian LDR R4 R0 12 ya, 0 4 8 12. Oke, kayak begitu caranya. Nah selanjutnya tinggal kita proses aja kayak biasa, gampang ya. Kita taruh di register R5 aja. Nah ini kan ada perkalian, berarti ini duluan ya. Kita pakai mul namanya R5, kita simpan di R5 aja kayak sebelum-sebelumnya. Ini kan R2 dan R3 disimpannya di mana? R2 tadi di R1 dan R3 di R2, berarti R1 R2, gampang ya. Nah sekarang kita yang ini dulu nih karena ada kurung, berarti kita pakai sub ya, karena ini subtract, kita pakai sub. Kita simpannya di R6 aja, R6. Tadi ini apa? Kita simpan 9 tuh di R3 ya, terus ini R7 terus ini 7 di R4 kayak begini. Selanjutnya kita tambahkan aja, berarti pakai add ya, kita simpan di R7 nih misalnya. Ini kayak di video sebelumnya, gampang kalau ini. Nah tadi kan kita udah nyimpen yang ini R1 R2 di R5, yang dikalikan ini di R5, terus yang ini kita simpan di R6, berarti tinggal kita gabung aja R5 R6, kita simpan di R7, kita tambahin kan di sini ada tanda tambah. Oke, sekarang mari kita compile dan lihat hasilnya. Nah kita ubah jadi decimal unsigned. Oke, dia berarti nyimpennya di alamat ini ya. Tuh coba kita lihat di memori. Tuh pokoknya dia nyimpen di sinilah. Dia si R0 ini yang berada di posisi ini, dia nyimpen di sini gitu. Dia nyimpen alamatnya di situ. Nah kemudian ini tuh R0 kan yang dia nyimpen alamat dari kumpulan angka ini. Kemudian kalau kita step into lagi, seret. Nah lihat, kita baru ngakses nilainya. R1 ini kita ngakses nilai dari yang disimpan di R0 ini, yang disimpan di 40 ini nih tuh. Kita nyimpen, kita ngakses tuh kayak begini kan, kita dapat nilai 2 tuh karena di sini. Berarti kalau kita mengakses nilai selanjutnya yang ada di ke R2 ini, yang ada di
add 0 ditambah 4 ini, berarti kita bakal dapat nilai 3. Coba kita buktiin. Nah kan 3 kan, berarti seterusnya juga kita bakal dapat nilai 9 kemudian 7. Coba ya, step itu lagi 9, step itu lagi 7. Benar kan? Nah kemudian sekarang kita multiply. Tadi tuh 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian selanjutnya 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Kemudian 6 ditambah 2 ya, pakai add ini. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Oke. Nah kayak gitu, gampang kan? Tuh lihat, ini memorinya nih, tuh dia tersimpan kan di 9, ada 9, ada 7, ada 2, ada 3, kayak gitu kan, dia tersimpan kayak gitulah. Nah oke, gitu saja untuk kali ini, gampang ya, tinggal kita tuh ngakses aja kayak begini ya. Nah begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.